Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Chandra Rizky Nanjung Karisma dengan NIM 3122100675 dari kelas TI 22 J Network 1 pada klasifikasi penderita stroke dengan SWOT dan metode random forest. Yang pertama, kita memanggil libraries pandas yang dipakai untuk mengolah dan menganalisis data, memanggil library NumPy untuk membantu perhitungan angka dan pengolahan array, import Seaborn ASNS itu digunakan Seaborn agar tampilan visualisasi data terlihat lebih rapi dan menarik. Lalu mengimpor pyplot dari matplotlib untuk membuat grafik dan diagram. Selanjutnya menggunakan trend test split untuk membagi data menjadi data training dan testing. Menggunakan label encoder untuk mengubah data kategori menjadi bentuk angka. Menggunakan standard scaler untuk menormalkan data supaya skala tiap fitur seimbang. Random forest classifier untuk membuat model klasifikasi random forest. Mengimpor beberapa metrik evaluasi seperti classification report, confusion matrix, dan akurasi. Terakhir, menggunakan joblib untuk menyimpan model yang sudah dibuat agar bisa digunakan kembali. Tahap yang pertama, proses memuat data. Di sini kita menentukan lokasi file dataset yang akan digunakan. Selanjutnya membaca file CSV. Tahap yang kedua, pembersihan data dan penanganan missing values. Berikutnya, imputasi BMI dengan nilai median. Selanjutnya, membersihkan data gender yang tidak relevan. Menghapus kolom ID. Mencetak jumlah baris data frame setelah proses pembersihan. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap pre-processing data. Label encoding untuk data kategori biner dan one-hop encoding untuk data dengan banyak kategori. Berikutnya memisahkan fitur dan target. Scaling pada fitur numerik. Dan kita masuk ke pembagian data, membagi data menjadi data latih dan data uji. Sebanyak 80% data digunakan untuk training dan 20% sisanya untuk testing. Masuk ke tahap yang keempat yaitu proses pelatihan model random forest. Membuat model random forest dengan jumlah 100 pohon keputusan. Melatih model menggunakan data training. Menampilkan pesan bahwa proses pelatihan sudah selesai. Selanjutnya ke persiapan untuk Streamlit. Yang pertama kita harus menyiapkan file Python untuk aplikasi Streamlit yang akan menggunakan model yang disimpan. Mencoba membuat model yang sudah dilatih beserta kebutuhan pre-processing. Berikutnya input data pengguna sesuai pada fitur model. Dan menyusun data input ke dalam bentuk dictionary. Selanjutnya mengubah data input menjadi data frame. Melakukan label encoding pada kolom tertentu dan one-hot encoding untuk kolom dengan banyak kategori. Menyesuaikan kolom agar sama seperti saat training. Mengurutkan kolom sesuai dengan urutan model. Melakukan scaling pada fitur numerik. Menjalankan prediksi, menampilkan hasil prediksi. Berikutnya kita masuk joblib digunakan untuk menyimpan model dan objek pre-processing. Pertama, proses membuat dataset, pembersihan data. Selanjutnya, tahap pre-processing data, label encoding untuk kolom kategori biner. One-hot encoding untuk kolom dalam banyak kategori. Seperti target. Melakukan scaling pada fitur numerik. Berikutnya penanganan data tidak seimbang dengan smooth. Membuat objek smooth terlebih dahulu, mendapatkan smooth hanya pada data training. Inisialisasi model random forest. Melatih model menggunakan data hasil smooth, menyimpan model yang sudah dilatih. Berikutnya ada evaluasi model. Melakukan
prediksi pada data testing menampilkan hasil evaluasi, dan ini merupakan laporan klasifikasi SMOD. Mungkin sekian mengenai tugas pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.